Undang-undang Omnibus Law itu tidak sesuai dengan tata cara pembentukan dan peraturan pembuatan perundang-undangan. Dan ini sudah jelas, Omnibus Law itu adalah salah satu kebohongan Presiden Joko Widodo. Lagi dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law yang katanya apalagi ini mampu membuka luang investasi yang sebesar-besarnya Indonesia. Ternyata investor tidak datang. Saya lihat ada linknya terakhir nih, Jokowi mengeluh sudah mau membuka lebar-lebar Indonesia untuk masuk investor, tapi investornya malah nggak mau. Saya ingatkan Pak Jokowi ya, saya ingatkan Anda, Saudara Presiden Jokowi, bahwa kenapa investor tidak mau masuk ke Indonesia. Bukan persoalan ketenaga kerjaan atau upah, karena upah kita ini secara internasional juga belum layak dibandingkan dengan Singapura juga jauh. Upah di Singapura itu range-nya itu antara 35 juta sampai 65 juta. Lah upah tertinggi di Indonesia hari ini yang ada di Karawang cuma 5,5 juta. Jadi 1/6-nya, bahkan 7. Ya kan, 7 kali lipat upah yang ada di Singapura. Bukan persoalan upah, tapi yang menjadi permasalahan investor hari ini adalah pemerintahan tipu-tipu dan korupsi. Itu yang bikin nggak mau orang masukin duitnya sini, banyak keluar sini. Katanya satu pintu, mana tetap aja banyak pungli kiri kanan. Belum korupsi marak di mana-mana, pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum yang semakin melemah. Itu yang membuat investor asing itu tidak mau masuk. Karena Pak Jokowi sendiri tidak menciptakan kondisi yang benar-benar kondusif buat para investor. Investor itu tetap perlu kerjasama dengan pekerja ya. Kalau investor aja mengandalkan investor saja, tak mengesampingkan pekerja, terus siapa yang mau kelola dananya? Siapa yang mau bergerak memproduksi barang dan jasa kalau bukan pekerja? Pak Jokowi harus pahami itu. Jadi seimbangkan antara kepentingan investor, pengusaha, dan pekerja. Nah, disinilah letak fungsi peran pemerintah menjadi mediator atau wasit yang adil demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis sehingga perusahaan bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kalau perusahaan tumbuh berkembang, negara mendapatkan keuntungan dari pajak, baik itu pajak dari pengusaha maupun pajak daripada buruh, dari gajinya setiap bulan. Nah, kalau begini banyak PHK yang terjadi di mana-mana gara-gara kebijakan PPKM. Negara dapat apa? Dan undang-undang Omnibus Law yang Presiden Jokowi janjikan untuk mengundang investor asing sebanyak-banyaknya ternyata tidak ada gunanya. Dan saya pastikan berdasarkan sidang Mahkamah Konstitusi, kesaksian di Mahkamah Konstitusi, undang-undang Omnibus Law itu tidak sesuai dengan tata cara pembentukan dan peraturan pembuatan perundang-undangan. Dan ini sudah jelas, Omnibus Law itu adalah salah satu kebohongan Presiden Joko Widodo. Apa urusannya urusin upah? Kok naikin upah meningkatkan kesejahteraan rakyat kok dimata-matai gimana ini? Sementara di Papua sana jelas bendera bintang kejora di atas tower itu dikibarkan tinggi-tinggi, kok nggak bisa diketahui? Aduh, ini intelijen ini bagaimana ini mekanisme kerjanya? Anda itu bekerja tidak pada tempatnya. No, yang di Papua sana tuh OPM kibarkan bendera kejora tinggi-tinggi sampai di atas tower, kalian nggak tahu, ya kan? Apa pendidikan di sana? Sudah banyak TNI Polri yang mati ditembak di sana, negara masih diam saja. BIN-nya tidak bekerja juga untuk malah ngurusin urusan remeh-temeh masalah upah. Upah kita ini asal tahu aja masih jauh dari kata upah layak. Standar nasional masih jauh. Dengan Singapura aja bisa 7 kali lipat bedanya. Aduh, jadi tolong ini makin kacau ini pengupahan kalau ada unsur-unsur. Bukan pihak buruh ini takut atau keberatan dengan ada unsur-unsur seperti itu. Cuma mbok ya, apa urusannya BIN ini dengan kenaikan upah? Upahnya juga naik tidak seberapa. Paling tinggi juga 500.000. Itu juga kalau ada keinginan atau political will dari pemerintah setempat. Harusnya bagi pemerintah setempat itu didukung ketika ingin benar-benar memajukan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan dihambat. Ya, jadi negara ini lucu loh. Iya. Rakyatnya mau sejahtera dilarang. Giliran pejabat kita kekayaannya naik berlipat ganda selama COVID-19. Ini mereka diam saja.
Nggak malu apa? Aneh ini memang Justru pemerintah di kalau rejim ini. seandainya Memang untuk tahun ini cukup aneh ketika Badan Intelijen Negara dilibatkan dalam salah satu unsur yang ada di dalam penetapan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi. Ini menggelikan menurut saya, baru terjadi di rezim ini. Jadi sungguhnya apa yang ini awasi, padahal kalau upah buruh itu layak, itu berarti dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, otomatis produksi-produksi, hasil produksi perusahaan-perusahaan ada yang dimanapun itu dapat terserap dengan baik, sehingga terjadi transaksi jual beli barang dan jasa dengan seimbang. Perusahaan bisa hidup, ya kan? Kemudian negara juga mendapatkan manfaatnya dengan bayar pajak itu tadi. Ini rakyatnya mau sejahtera kok diawasi aneh, sementara pejabatnya gila-gilaan, kekayaannya naik selama COVID-19 dibiarin. Harun Masiku sampai sekarang nggak dapat. Belum lagi Pandora Papers yang diduga kuat, bahkan sampai ada pengamat politik menyatakan jangan-jangan itu uangnya ada uangnya Jokowi di Pandora Papers. Nilainya fantastis sekali. banyak ya. Iya, itu pajak-pajak, sementara pajak kita tiap hari dipalakin, pajak penghasilan tiap bulan dipajakin, tiap makan dipajakin, mau perpanjang STNK motor kita dipajakin, PBB rumah dipajakin, banyak pajak-pajak lain yang seharusnya setiap tahun harus dibiayai oleh rakyat. Giliran mau naik gaji aja bin sampai turun tangan. Ini bin kayak kurang kerjaan aja ini. Benar-benar ini rezim ini benar-benar sudah menindas rakyatnya hari ini. Oke, Ketua ya. Siap, Pak Presiden. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga apa yang Pak Ketua perjuangkan ini, hak-hak anggota PPMI yang ada di Provinsi Jawa Barat ini senantiasa dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan semoga juga bagi seluruh rekan-rekan, khususnya anggota PPMI yang sedang memperjuangkan nasibnya, juga kepada para seluruh pekerja buruh Indonesia yang sedang memperjuangkan nasibnya, tetaplah semangat memperjuangkan nasib kita, tetaplah amanah dan istiqomah dalam perjuangan ini, berjuanglah sampai menang, terus melawan sampai menang. Nah, itu baru demi menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia yang menjadi salah satu pilar ekonomi perekonomian bangsa Indonesia yang harusnya sudah bisa maju, tapi sudah 7 kali ganti presiden, ya kan, 76 tahun merdeka, belum merasakan nikmatnya kemerdekaan. Yang menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini hanya segelintir orang, kelompok-kelompok penguasa, politikus, dan para oligarkinya, serta para koruptor-koruptor. Itulah yang menikmati kemerdekaan bangsa. Tapi rakyat Indonesia yang hari ini yang seharusnya benar-benar menikmati kemerdekaan itu, ternyata kemerdekaan kita yang kita rasakan ini masih semu. Kemerdekaan secara substansi belum dimiliki oleh rakyat Indonesia. Untuk itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu, kuatkan barisan, luruskan saf dan rapatkan barisan. Kita rebut kemerdekaan kita, daripada penjajahan para oligarki dan pengkhianat-pengkhianat bangsa Indonesia hari ini yang sudah kelewat batas. Ya kan? Nah, yang saya himbau kepada seluruh pimpinan ormas, serikat buruh manapun yang memiliki basis massa, mari kita satukan barisan, rapatkan barisan, abaikan ego sektor kita masing-masing demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh. Hidup mahasiswa yang melawan. Mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat.